Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya mulai, tadi kayaknya saya baca sholawat semuanya. Hati-hati ya sholawatnya. Hati-hati, alhamdulillah. Khawatirnya nggak baca khawatirnya, ya. Maka kata Nabi, al-bakhil man dzikra ismi indahu falam yusolli alayya. Orang yang paling bakhil, pelit adalah ketika disebut namaku di sisinya dia nggak bersolawat atasku. Maka kita jangan lupa sholawat atas Nabi. Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini Allah masih memilih kita sebagai hamba-hamba Allah yang diberikan kemampuan dan kemauan untuk melangkahkan kaki kita dalam thalabul ilmi. Salawat dan salam mari kita sampaikan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita bahas tentang yaumil akhir, mulai kiamat sampai kemarin terakhir tentang sirat, jembatan yang terbentang di atas api neraka, pada malam ini kita lanjut ke bab tentang neraka, an-nar atau neraka langsung. Ya, sebenarnya di beberapa kitab itu didahului bab syafaat dulu, tapi setelah saya pahami lebih baik syafaat saya undur nanti habis neraka, biar ngumpul sekalian. Karena ada syafaat yang Nabi sampaikan ketika hisab, ketika di atas sirat, dan ketika setelah rampung dari neraka. Maka nanti insya Allah akan saya sampaikan tentang syafaat setelah nerakanya langsung, sebelum ke surga. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tentang neraka saya gunakan kitab yang lain, bukan kitab Al-Ba'su wal Nusyur lagi. Saya gunakan kitab At-Takhwif Minan Nar wa Ta'rif Bihali Daril Bawar. Itu judul kitabnya, At-Takhwif Minan Nar wa Ta'rif Bihali Daril Bawar. Panjang ya judulnya. Apa artinya? At-Takhwif kata khauf minan nar, takut kepada neraka, menakut-nakuti maksudnya, dikira takut. Wa Ta'rif, dan mengetahui bihali daril bawar, tentang kondisi negeri kebinasaan, yaitu negeri neraka. Ya, sebuah kampung kebinasaan, lembah kebinasaan, itulah neraka. Kitab ini karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nama lengkap beliau adalah Al-Hafidh Abul Faraj Zainuddin Abdurrahman Ibnu Ahmad Ibnu Rajab Al-Hambali Al-Baghdadi Al-Dimashqi. Itu nama lengkap beliau, ya. Lahir beliau pada tahun 736, meninggal 795. Berarti berapa tahun usia beliau umurnya? 736, meninggal 795. Saya dagang cepet gimana? Berapa? Berapa? 95 kurangi 36. Matematikanya 0 semua. Apa? 69. 69 ya? Iya. Saya pun nggak bisa ngitung lama. Saya memang kuliah ekonomi syariah, akuntansi belajar, tapi kalau soal itu males ya. Pakai Excel aja lah, gampang nanti. Ya. 69 tahun usia beliau. Tapi dengan usia segitu, maksudnya panjang pendek ya, standar lah, nggak terlalu panjang ya, nggak terlalu tua.
tapi di usia beliau, akhir hidup beliau itu punya karya 73 kitab karya beliau. Ini diantara ini ya tentang neraka. Kitab ini berisi 30 bab. 30 bab, insya Allah akan saya sampaikan semua di sini. Kapan lagi? 30 bab, tapi jangan khawatir, saya ringkas secepat mungkin biar yang penting paham maksudnya apa. 30 bab ini disebut oleh beliau, ditulis dalam 286 halaman teks Arabnya. Nah, Indonesia kan terjemah mungkin hampir 2 kali lipat lah kalau terjemah Indonesianya. Ini tentang mukadimah beliau adalah seorang hafid, ya, masuk berarti salafus saleh dahulu tahun 700-an. Nah, tentang kitab ini, tentang At-Tahrif minan Nar, tentang neraka ini, tadi saya katakan berjumlah 30 bab. Sekedar biar tahu arahnya kemana, silabusnya bagaimana, tema kita nanti, saya bacakan beberapa bab yang akan kita sampaikan. Bab pertama, beliau nyebut tentang peringatan dan dahsyatnya api neraka. Itu pertama. Bab yang kedua, beliau bahas tentang kekhawatiran para salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tentang bagaimana kekhawatiran mereka akan neraka. Para sahabat itu masih khawatir, ya. Kemudian bab yang ketiga akan dibahas tentang makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini selain manusia yang pernah nangis karena takut masuk neraka. Ternyata yang takut neraka nggak cuma manusia. Ada kisahnya, batu menangis takut masuk neraka, dan api pun menangis takut masuk neraka. Api dunia ini menangis takut masuk neraka. Bab ketiga itu. Bab keempat, sesungguhnya menangis karena takut kepada api neraka, takut siksaan neraka, itu akan mencegah seorang dari masuk neraka. Orang yang pernah menangis di malam hari, mengingat ngerinya neraka, pantasnya dia masuk neraka, maka air mata yang pernah diteteskan di malam itu akan menjadi penghalang api neraka darinya. Itu penting kita belajar tentang neraka, biar tahu ngerinya. Setelah tahu ngerinya, muncul kita khawatir masuk ke dalamnya. Setelah tahu kita menangis mengingatnya. Yang kelima, bab tentang letak neraka jahanam di mana. Ya. Yang keenam, tentang tingkatan neraka dan sifatnya masing-masing. Berapa level, berapa tingkatan. Untuk siapa saja sih neraka ini? Jahanam untuk siapa? Sa'id untuk siapa? Ya. Dan masing-masing sifatnya bagaimana? Karena setiap level neraka itu ada sifat yang khas. Sifatnya khas, jenisnya juga khas siksaannya. Kemudian bab yang ke-7 tentang dasar neraka dan kedalamannya serta luasnya. Sampai detail, berapa dalamnya, berapa luasnya. Yang ke-8 tentang al-bab, al-abwab, itu pintu-pintu. Bagaimana bentuk pintu, besarnya pintu neraka dan temboknya. Ke-9, bab 9 tentang gelapnya neraka. Bab 10 tentang seberapakah panasnya api neraka. Bab 11 tentang berapa lama neraka dipanaskan. Bab 12 tentang gejolaknya seperti apa api neraka itu. Ke-13 tentang asap api neraka seperti apa. Ke-14 tentang lembah, gunung, mata air, sungai-sungainya kayak apa di sana. Ada gunung, lembah-lembah, ada sungai, danau. Bagaimana indahnya di sana? Neraka. Kemudian ke-15 tentang rantai dan belenggu orang-orang di sana. Yang ke-16 tentang batu-batu di neraka. 17 tentang ular dan kalajengking, al-hayah wal aqarib di neraka, bagaimana bentuknya, segede apa mereka. 19 tentang baju yang akan dipakai oleh penghuni neraka. Ke-20 tentang besarnya dan buruknya wajah penghuni neraka. Ke-21 tentang jenis-jenis siksaan neraka. Ke-22 tentang tangisan dan teriakan penghuni neraka di sana.
Bahkan dibahas tentang orang mukmin yang masuk neraka, bagaimana tangisannya di sana. Karena nggak sama, mukmin sama orang kafir itu nggak sama tangisannya. Ya, sedikit saya buka, ini bagus sekali. Orang mukmin ketika masuk neraka dipukul malaikat, dia bilang, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Allah. Sebut nama Allah di sana. Orang kafir nggak bisa sebut Allah di sana. Ya. Kemudian ayat yang ke-24, bab 23 tentang seruan obrolan antara penghuni neraka sesama penghuni neraka, juga tentang bagaimana obrolan penghuni surga dengan penghuni neraka. Bisa ngobrol kita, bisa komunikasi. 24 tentang penjaga neraka. Malaikat siapa namanya? Jumlahnya berapa? Dan seberapa besarnya malaikat itu? Berapa, kata Nabi, berapakah jarak antara dua pundaknya? Ya. Kemudian tentang awal mula neraka didatangkan ketika hari hisab dan mizan. Ditarik oleh malaikat, 70.000 malaikat menarik neraka ini. Dan ketika neraka muncul di hadapan kaum manusia, neraka akan muncul leher di atasnya. Ada sebuah leher yang muncul di atas neraka, jadi bicara. Leher muncul dari tengah-tengah api neraka tanpa kepala, jadi bisa berkata. Kemudian setelah itu bagaimana ke-26-nya dibentangkannya sirat di atas neraka. Yang ke-27 tentang keberadaan neraka ketika yaumul hisab di mana. Yang ke-28 tentang kondisi para muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, yang beriman, bagaimana mereka di nerakanya dan bagaimana mereka keluar dari neraka dengan rahmat Allah. Yang ke-29 tentang siapakah yang akan paling banyak masuk neraka. Siapakah manusia yang paling banyak masuk neraka? Apakah laki-laki atau perempuan? Kaya atau miskin? Dibahas di sini. Yang ke-30 tentang sifat-sifat dan pembagian penghuni neraka. Bagaimana sifat penghuni neraka itu? Itu 30 bab tentang neraka. Bagaimana kita lihat babnya begini? Lanjut. Ya. Semoga dengan kita paham detail neraka, semakin membuat takut kita akan siksaan Allah, sehingga kita minta kepada Allah setiap kita doa terakhir itu, Allahumma qsim lana min khasyatika ma taqulu bainana wa baina ma'asika. Ya Allah, limpahkan ke hati kami rasa takut kepadamu, sehingga kami akan semakin jauh dari kemaksiatan. Seringkali manusia itu akan berbuat baik karena dua hal biasanya. Pertama, iming-iming kebaikan atau pahala. Kedua, diancam. Ya, tipenya ada dua ini. Ada manusia yang dia itu cukup diiming-imingi kebaikan, pahala banyak melimpah, mau berbuat baik. Tapi ada tipe manusia, kalau dikasih iming-iming itu enggak lirik. Ah, pahala toh, ngaji yuk, apa pahala? Berapa deh? Begitu ya. Nah, itu kesini ada makanan, jadi nggak ada alasan nggak bareng, masih kenyang di sini. Ya, jadi ada kedua tipe orang yang harus diancam. Unsyidat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, jagalah, anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Wahai orang beriman, teksnya laki-laki, wahai bapak-bapak, jagalah diri bapak-bapak dan ahlinya. Ahlun dalam bahasa Arab pertama adalah istri, itu pertama. Maka tugas bapak yang punya istri, tapi ya gak punya berarti nggak di sini maksudnya temanya. Yang belum juga berarti belum masuk sini ya. Ya paling ke adik berarti ya. Pertama istri di sini. Wahai orang-orang yang beriman, laki-laki, jagalah dirimu dan istrimu pertama kali dari api neraka. Itu kenapa dari bab inilah di antara hak istri ada 5. Pertama 3P, pakaian, papan, ya. Yang kedua pada keempat
perhatian dan pendidikan. Bapak-bapak nggak tenang, cukup kasih rumah, makan kenyang, baju syai, nggak cukup. Ketika jenengan tidak ngasih pendidikan yang baik kepada istri sehingga dia bermaksiat atas ketidaktahuannya, maka bapak-bapak akan diminta pertanggungjawaban di mata Allah, di hadapan Allah nanti. Dulu sebelum menikah jenengan yang penting adzan ke masjid selesai, rampung tanggung jawab. Tapi sudah nikah sekarang, sudah belum istri sholat, cek. Dulu sebelum menikah jenengan tinggal keluar rumah, yang penting pakai celana, nutupi lutut, di atas pusar, selesai, rampung, auratnya tutup. Tapi sekarang ngecek bagaimana istri Anda keluar rumah, kena lagi. Ikut Pak? Abot nggak? Gampang nggak Pak ngedidik istri itu? Sepi, berarti angel berarti. Gampang nggak? Ya. Lebih gampang giring bebek jadi, kata orang begitu. Ya, itu ujian. Nabi Nuh aja gagal loh. Nabi Lut juga gagal. Imro'ata Nuhin wa imro'ata Lut. Kata Allah ini, Allah buat sebuah perumpamaan, daraballahu masalan, sebuah perumpamaan tentang nabi-nabi yang istrinya nggak taat. Nabi Lut, Nabi Nuh. Ya, susah dinasihati. Tapi ada nabi yang hebat, yang baik istrinya. Dua nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu istrinya bagus semuanya, taat-taat semuanya. Nabi Ibrahim, Sarah dan Hajar, semuanya salihah. Enak ya, dua salihah. Ketawa dia Pak. Kalau satu nggak salihah, ngemes Pak. Ya, pilih yang mana? Dua salihah atau satu nggak salihah? Yang penting satu dulu disolihahkan. Ya, semoga satu ini diemong dengan baik, dimong dengan baik. Siapa tahu satu ini menjadi jalan ke surga bagi dengan semuanya. Maka hati-hati, tugas laki-laki gak hanya sebagai mesin ATM tok. Ya, gak hanya sebagai mesin ATM tinggal klik uang keluar, enggak. Tapi lebih dari itu, tugas kita berat, yaitu mendidik istri. Itu kenapa ketika mau menikah laki-laki itu harus punya kekuatan, punya kemampuan gak hanya masalah finansial, tapi mampukah dia membimbing istrinya dengan baik. Ini yang berat. Sehingga kata Nabi, istausu bin nisa khairan, nasihatilah istrimu baik-baik. Fa innahunna khuliqna min dila, karena dia diciptakan dari tulang yang bengkok rusuk. Angel enggak? Paham ya tulang rusuk? Bengkok, gimana cara melurusannya? Gampang atau gampang? Nah, itu tugas Anda. Ya. Maka pikir baik-baik. Ya, disinilah tugas kewajiban laki-laki. Ahlikum nar, jagalah dia dari api neraka. Ya. Maka coba gandeng istri jenengan, bilang sama dia. Manggil ti atau yang? Ya yang, tetep ya. Hani, ya. Simbo. Ya. Yang, ayo kita ke surga bareng-bareng. Enak kan bahasanya? Ayo. Itu ngajak begitu ngajaknya. Waquduhan nasu wal hijarah. Kenapa kita harus menjaga diri dan istri kita dari neraka? Karena neraka itu waquduhan nasu waqudu waqoda, dinyalakan. Api neraka itu dinyalakan anas dengan manusia. Artinya apa? Semakin banyak manusia jatuh ke neraka, semakin panas. Semakin panas apinya. Wal hijarah, kedua batu bahan bakarnya. Nggak cukup itu, alaiha malaikatun, di atas neraka ini ada malaikat-malaikat giladun yang keras, kasar, gilad. Syidadun, kasar. Malaikat ini tak punya rasa kasih sayang lagi. Allah cabut rasa melas-melasan, hajar. Ya. La ya'sunallah, dan mereka itu nggak berani menentang Allah. Kata Allah, siksa, siap.
Inilah di sana wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka siap untuk melaksanakan apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita kutip ayatnya, saya persingkat karena beliau juga nulis banyak ayat di sini, nggak cuma satu ini, banyak ayat tentang neraka. Saya ambil satu aja yang At-Tahrim aja. Kemudian ada hadis, beberapa hadis tentang neraka. Pertama hadis tentang neraka pada riwayat Bukhari nomor 6564. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Beliau bersabda tentang pamannya Abu Thalib. Ketika Abu Thalib nazak mendekati meninggal dunia, mendekati kematiannya, itu Rasulullah dan Abu Jahal di sampingnya. Ya, disitulah Rasul ngajak, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kata Abu Jahal, wahai Abu Thalib, sungguh memalukan kalau engkau mengucap kata-kata itu. Abu Thalib gengsi mengucapnya. Apa kata orang Quraisy ketika mendengar engkau telah masuk Islam? Sehingga sampai meninggal dunianya Abu Thalib belum mengucap kalimat tauhid. Itu artinya apa? Tempatnya neraka dan selama-lamanya, khalidina fiha abada. Dan Nabi paham itu. Nabi tahu resikonya ketika pamannya meninggal dunia belum bertauhid, berarti neraka selama-lamanya. Maka Nabi hari itu berdoa, ya Allah ampuni pamanku. Allah bantah, jangan. Enggak. Ya. Maka dari nabiyin, enggak pantas bagi Nabi itu untuk memintakan ampun kepada orang musyrik. Lil musyrikin walau kanu aba'uhum, walau itu bapak sendiri. Enggak boleh, haram hukumnya mendoakan ampunan untuk orang meninggal dunia, walau dia itu bapak sendiri, keluarga sendiri, kalau dia kafir atau musyrik sampai meninggal dunianya. Enggak boleh dimintakan ampun, enggak bisa, sia-sia, dan itu enggak boleh. Maka Rasulullah ditegur, enggak pantas Nabi mintakan ampun untuk orang musyrik. Terus gimana? Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau memintakan kepada Allah, minta apa? Meminta agar kalau begitu ya Allah neraka selamanya, monggo ya Allah. Tapi hamba minta ringankan siksaan neraka pamanku. Kenapa? Karena sejak kecil setelah meninggalnya singgah Abdul Muthalib, ke siapa beliau hidupnya bersama pamannya Abu Thalib, sehingga Nabi itu memanggil Abu Thalib seakan sebapak sendiri. Abi manggilnya sejak kecil sama Rasulullah, ya. Sejak kecil itu Nabi kecil sama Abu Thalib sampai dewasanya dekat sekali, nggak sampai bahkan nggak cuma sampai dewasa, sampai menikah sama Khadijah, bahkan sampai usia 40 tahun pun masih dibela, masih didampingi oleh Abu Thalib. Kapan? Ketika dakwah mulai beliau sebagai nabi. Ketika diancam musuh-musuhnya, Abu Thalib siap untuk membela ponakannya ini. Kalau saya baca dalam surahnya, ya Muhammad, aku akan bela agamamu mati-matian, hartaku dan jiwaku. Tapi maaf ya Muhammad, saya nggak akan masuk Islam. Bagaimana? Luar biasa. Kalau saya pahami, orang seperti Abu Thalib kok nggak dikasih iman ya Pak? Oleh Allah. Mayyahdillah fala mudhillalah. Siapa yang dikasih hidayah, tak ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang dikasih kesesatan, disesatkan, tak akan ada yang bisa memberi petunjuknya. Saya sering bilang bahwa Abu Thalib sama saya seharusnya yang lebih layak masuk Islam adalah Abu Thalib, harusnya. Dengan perjuangan yang begitu hebatnya membela sang Nabi ini. Yang saya apa perjuangannya? Padahal iman itu mahal. Iman itu mahal sekali. Masih ingat iman semahal apa? Bumi. Emas sebesar bumi. Dan Allah kasih emas ini kepada diri saya. Tapi Allah nggak ngasih ke Abu Thalib. Bayangkan, kalau kita kok nggak syukur kebangetan dikasih iman itu, Abu Thalib. Dan Nabi tahu resikonya, berarti pamannya akan masuk neraka selama-lamanya. Untuk itu Rasulullah SAW kemudian beliau mendoakan yang lain. Ampunan nggak boleh dimintakan. Berarti apa? Ya Allah,
berikanlah siksaan teringan, la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamah, semoga syafaatku untuk pamanku ini bermanfaat di hari kiamat kelak. Fayuj'alu fi dhahdahin minan nar, maka paman Nabi ini nanti di neraka akan disiksa, diletakkan di permukaan neraka yang membakar yaghluhu ka'baihi, yang api neraka hanya membakar sampai ke mata kakinya, yaghli minhu ummi dimaghihi, dan akan mendidih otaknya. Api neraka enggak membakar sampai lututnya, sampai ke pinggangnya, hanya sampai mata kaki, namun otak mendidih. Dan ini ternyata hadis yang lain diterangkan Tirmidzi nomor 2604 adalah kata Nabi bahwa inna ahwana ahlin nar, sesungguhnya siksaan teringan di neraka adalah apa? Ada ban yaumal qiyamah rajulun fi akhmasin qadamaihi jarmatani yaghli minhuma dimaghuhu. Sesungguhnya penduduk neraka yang akan diadab paling ringan pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang dimana pada tumitnya, kedua kakinya tersebut ada dua bara api yang membuat otaknya mendidih. Hanya ditempelkan bara api ke kakinya, otaknya mendidih. Itu siksaan teringan di neraka. Terbayang. Terus gimana yang agak sedikit berat sampai ke bawah? Bagaimana bayangkan yang munafik, teksnya innal munafiqin fit darkil asfali minan nar. Orang munafik letaknya neraka yang paling bawah, berat siksaannya, jahanam yang paling bawah, dimasukkan ke sebuah lubang kecil, tutup dicor rapat, kemudian dipanaskan dalamnya setiap saat sampai selama-lamanya, nggak bisa mati. Bayangkan munafik, orang-orang yang dia muslim secara fisik, ucapannya baik secara fisiknya, namun hatinya pro dengan orang kafir. Hatinya membenci orang muslim, bahkan mencintai musuh-musuh Islam, menyakiti kaum muslimin. Walau dia sholat, walau dia puasa, walau dia haji, tapi habis semua imannya, neraka selama-lamanya. Mengerikan. Kita masuk ke bab nanti tentang level neraka. Ada jahanam yang paling bawah, ya, dan bagaimana penghuni sana. Ini hadis Tirmidzi tentang seringan-ringan siksaan neraka. Untuk itu, saking beratnya siksaan neraka ini, Rasulullah SAW bersabda, "Masali wa masalun nasi," perumpamaanku dan permisalan manusia adalah kamasali rajulin istauqada naran, seperti seorang yang menyalakan api, lentera, obor, oncor bahasa Jawanya, apalagi pokoknya lentera ya. Faja'alal farash wa hadhihi dawab taqa'u finari. Akhirnya banyak hewan-hewan mengerubungi cahaya ini. Ya, artinya apa? Perumpamaanku dan umatku adalah seperti orang yang ketika dinyalakan api, banyak mereka mengerumuni api ini. Artinya apa? Begitu mudah orang-orang itu mencari neraka. Betul nggak? Ngajak orang ke neraka gampang nggak, Pak? Gampang nggak? Gampang. Ya. Kenapa? Uji batinar bisyahawat. Karena neraka itu diliputi dengan syahwat, keenakan-keenakan, manis-manis, nyaman-nyaman. Sebaliknya, hujibatil jannatu bil makarih, sedangkan surga diliputi dengan hal-hal yang menyusahkan. Ya, maka ngajak ngaji sama ngajak gaple, gampang mana? Ya, alhamdulillah. Penaki kan habis ngaji gaple, Pak. Kebangetannya, Pak. Kemudian hadis Tirmidzi nomor 2601, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu mithlan nari nama haribuha wala mithlal jannati nama talibuha." Ini Nabi nyinggung kita nih. Nabi nyinggung kita semuanya. Ma ra'aitu, aku enggak melihat
mislan narin nama haribuha. Aku tak melihat orang-orang yang takut neraka tapi tidur santai di dunia. Aku nggak melihat orang-orang yang katanya takut dengan neraka tapi nyantai, asik dengan tidur di dunia, nggak berpikir dia selamat dan gimana. Juga sama, maro'aitu misla jannati nama talibuha. Ya, aku nggak melihat orang-orang yang pingin surga tapi masih santai tidur di dunia ini. Artinya apa? Kaum muslimin yang pingin ke surga dan pingin jauh dari neraka tak boleh istirahat. Kata Ibnu Taimiyah bahwa istirahatku, aku baru tenang ketika kakiku telah menapak di surga. Baru istirahat. Maka sebelum jelas nasib kita di akhirat kelak, tak ada kata istirahat. Ya, sampai kapanpun, sampai hayat kita selesai. Itu bab pertama. Saya persingkat. Cukup saya ambil ayat hadisnya aja. Lagi paham pertama ya? Udah ngeri belum? Ya, lanjut ayat kedua, bab kedua. Ya, bab kedua itu aplikasinya. Contoh nyatanya bagaimana para sahabat, bagaimana para tabiin mereka takut dengan neraka. Maka bab kedua adalah tentang kekhawatiran salafus soleh. Salafus soleh berarti salah ini apa? Orang terdahulu itu salah, sahabat itu salah, tabiin dan seterusnya itu salah semuanya. Tapi yang soleh, yang baik-baik. Bagaimana contoh langsung, contoh real dari para salafus soleh dahulu, para sahabat dan ulama dahulu tentang bagaimana mereka takut dengan neraka. Bagaimana cara mereka? Sebelum masuk ke beberapa kisah tentang para sahabat dan tabiin takut neraka, kita lihat beberapa ayat dulu. Surat Ali Imran ayat ke 190 sampai 192. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan silih bergantinya siang, malam dan siang, la ayatin, sungguh ada ayat petunjuk kebesaran liul albab, bagi orang yang punya akal. Albab itu akal. Jadi teksnya bukan yang berpikir tapi punya akal. Lebih gimana? Nyinggung ya. Jadi kalau sampai ini kurang pinter, layan. Ini sampai bodoh, lumayan. Sampai gibli, nah lumayan lagi mah. Yang terakhir sampai ini untuk akal. Paham ya? Paling berat. Sedangkan teks ayatnya adalah apa? Liulil albab. Sungguh dalam proses penciptaan langit dan bumi, malam dan siang itu ada tanda kebesaran Allah bagi yang merasa punya akal. Mereka siapakah yang punya akal itu? Ayat selanjutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyama, yaitu orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah di waktu berdiri, wa qu'udan, dan duduk, wa ala junubihim, dan ketika berbaring. Ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Duduknya dia, baringnya dia, berdirinya dia, itu nggak berhenti akalnya bermain. Apa? Memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, hebatnya alam semesta ini. Ya, non tauhid ini ya. Setelah dia melihat hebatnya alam semesta ini, dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah Rabb kami, engkau tak sia-sia menciptakan ini semua. Subhanaka, maha suci engkau, faqina adzabannar. Ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka. Setelah melihat alam sekitar yang begitu hebat, yang kedua adalah harapannya jauh dari neraka. Kemudian Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita. Ya Tuhan kami, sungguh orang yang engkau masukkan ke neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya. Wa ma lidzalimin min ansar, dan tidak ada yang penolong pun bagi orang yang zalim.
Ini contoh ayat tentang bagaimana ciri orang berakal. Mengingat bagaimana hebatnya penciptaan langit dan bumi, kemudian Hawa tidak akan masuk neraka. Juga ayat lain atau Az-Zumar ayat ke-9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Ataukah orang-orang yang beribadah di malam hari, tahajud, di malam dia bangun sajidan sujud, qa'iman dia berdiri. Ngapain? Ngapain, Pak? Kita bangun malam, tahajud, minta apa? Mau ngapain? Cinta. Ya. Kayak dulu saya waktu kecil itu, waktu saya SD, diajari Pak Guru. Besok kalau ingin lulus ujiannya, tahajud. Tahajud betul, Pak. Tahajud, nggak belajar saya, Pak. Tapi lulus alhamdulillah, Pak. Ya. Itu nggak baik dan jangan diikuti gitu. Jadi tahajud. Kalau kita minta apa, Bu? Minta lunas, apalagi rezeki lancar, apalagi ada aja mintanya ya. Ayatnya segini, Mbak. Lihat ayatnya begini. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Orang-orang yang beribadah di malam hari, dia malam itu sujud dan berdiri, tahajud. Yahdharul akhirah, takut tentang api neraka di akhirat kelak, takut nanti nasib di akhirat. Itulah alasan dia tahajud. Alasan dia bangun malam adalah saya khawatir ya Allah, kalau saya nggak bangun malam, saya nggak pernah menetes air mata, takut api neraka. Khawatir saya akan engkau masukkan ke neraka. Ya, teksnya adalah tahajud. Kenapa nggak sholat wajib aja sih yang enteng? Kalau hanya sholat wajib, jangan bangga, itu kewajiban. Paham? Ada karyawan jam kerja jam 7 masuk, jam 4 pulang. Dia masuk jam 7, hebat nggak? Hebat nggak? Lebih biasa untuk kewajiban dia. Hebatnya apa? Mangkat jam 6, ngepel-ngepel dulu, bersihkan rapi-rapi. Hebat gak nih? Ini yang hebat, ya. Sehingga yang akan membuat Allah cinta pada hambanya apa? Pertama, ketika hambaku mereka menunaikan kewajiban, mimma iftaratu alaihi, dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Enggak cukup itu, dan terus ibadah dengan bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbuhu, sampai aku mencintainya. Artinya apa? Cinta Allah akan hadir ketika kita melaksanakan yang sunnah-sunnah. Orang yang bangun malam tahajud, dia yahdharul akhirah, dia khawatir nasibnya di akhirat bagaimana. Wa yarju rahmata rabbih. Kedua, dia bangun malam adalah saya ingin ya Allah mendapat rahmatmu nanti di akhirat ya Allah. Engkau maafkan dosa-dosa hamba, mudahkan hisab hamba ya Rabb, mudahkan langkah hamba di atas sirat ya Allah, sampai ke surgamu ya Allah. Itulah harapan orang-orang yang bangun malam. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, apakah sama orang-orang yang tahu dan orang-orang yang enggak tahu? Maka orang-orang yang enggak bangun malam, kata orang enggak tahu. Enggak tahu fadilahnya hebat sekali. Enggak tahu risiko ngerinya nanti bagaimana. Ya, innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya hanya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Laki-laki berakal lagi. Ya. Ini beberapa ayat tentang bab kedua. Kemudian kita lihat sekarang beberapa nasihat dari ulama. Pertama, kita mengutip dari ulama Ibrahim At-Taimi. Beliau berkata, yang bagi liman lam yahzan ayyakhafa ayyakuna min ahlin nar. Hendaknya bagi siapa lam yahzan, tidak takut, tidak sedih, ayyakuna min ahlin nar, hendaknya siapa yang tidak ada rasa takutnya, tak ada sedihnya untuk masuk neraka, li'anna ahlal jannah qalu,
jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Ini, wahai manusia kaum muslimin yang masih menyepelekan neraka, yang masih begitu alah nanti gampang pikir keri, yang masih menyepelekan hari-hari akhir besok, ingatlah kata beliau, ada sebuah ayat Fatir ayat ke-33 dan 34. Jannatu adni yadkhulunaha, kata Allah bahwa surga Aden mereka masuk ke dalamnya, yuhallawna fiha min asawira, di dalamnya mereka diberi perhiasan min dahabin, asawira min dahabin, gelang-gelang dari emas dan mutiara lu'lu'ah. Surga dikasih pakaian perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka besok adalah sutra. Setelah mereka masuk surga dengan nyaman, pakaian mewahnya, kata mereka, qaulul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan kami. Kesedihan kami. Kenapa? Karena mereka dulu di dunia sedih, khawatir tentang nasib besok di akhirat. Maka siapa yang di dunianya senantiasa khawatir tentang nasibnya di akhirat, maka dia akan merasakan nikmatnya surga. Paham? Itu syaratnya. Teks jelas sekali. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa khawatir kami di dunia dulu. Ya, itu tanda bahwa rasa khawatir di hati, takut di hati, itu syarat masuknya surga. Wa yang bagi liman lam yashfa' ayyakhafa alla yakuna minal jannah. Dan juga hendaknya bagi siapa yang belum ada rasa rindu untuk masuk surga, hendaknya dia baca At-Tur ayat 25 dan 26. Apa kata Allah? Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Bagi siapa yang belum ada rasa kangen ke surga, ada rasa pingin masuk surga, nggak ada bayangan menghayal, saya nggak pernah menghayal. Bacalah ayat ini. Apa kata Allah? Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Dan nanti di surga mereka berhadap-hadapan satu sama yang lainnya, saling bertegur sapa, ngobrol, ngopi di sana, Pak. Enak nggak? Nyantai di pinggir sungai. Nostalgia. Apa nostalgianya? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Nostalgia, Pak. Oh, sungguh kami dulu itu waktu di dunia, di tengah-tengah keluarga kami ketakutan saya itu. Dulu kita ngaji ya, di RD, gitu ya. Serem neraka ternyata. Khawatir saya mungkin neraka. Besok begitu Pak kita. Nostalgia tentang neraka ketika di pinggir sungai surga, Pak. Enak nggak sana? Wis nyaman, tak ada mati setelahnya, nggak sakit setelahnya, hidup nyaman selama-lamanya. Surga. Siapa yang belum ada rasa kangen dengan surga, ingatlah baik-baik ayat ini. Ya. Kemudian kita kutip lagi perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat, tahu Umar ya? Kenal Umar kan? Kenal ya? Ya, Umar itu sahabat Nabi, ya, khalifah kedua. Umar itu masih ingat hadisnya? Kalau Umar lewati sebuah lembah, ada setan lewat itu juga, terus setannya akan ambil jalan lain, Pak. Waktu ketemu Umar. Kalau Umar berjalan di sebuah lembah, setan lewat juga situ ketemu, dia akan pergi menjauh dari Umar. Itu kalau setannya kita, itu Umar kita koncone sesama setan, jangan mengganggu gitu kan ya. Ya, setan. Kita lihat Umar ya. Umar yang jelas-jelas ini, bahkan Nabi jamin termasuk ahli surga, termasuk 10 sahabat yang jamin surga. Umar itu. Tapi dengan jaminan sang Nabi atas Umar untuk surga, kepastian bagi Umar adalah surga,
Itu pun tak membuat Umar tenang saja. Lihat bagaimana ungkapan beliau. Kata beliau, lau nada munadin minas sama, jikalau ada suara dari langit berseru. Apa bahasanya? Ayyuhan nas, wahai manusia, innakum dakhilunal jannah kullukum, kalian semua akan masuk surga. Jika ada suara di langit, ada firman Allah menyampaikan bahwa semua manusia masuk surga, illa rajulan wahidan, kecuali satu orang yang ke neraka. La khiftu an akuna anna huwa, aku khawatir aku orang yang neraka itu. Paham? Itulah Umar. Jikalau semua masuk surga tapi satu yang ke neraka Allah takdirkan, itulah aku orangnya mungkin. Umar. Gak salah ketika Umar mohon kepada sahabat apa? Uwais al-Qarni minta apa? Ya, agar tidak sampai aku ini munafik. Ketika meninggal Rasulullah SAW, Umar langsung ke rumah siapa? Hudzaifah bin Al-Yaman, sahabat Nabi yang memegang catatan tentang jumlah munafik di Madinah. Apa kata Umar? Ya Hudzaifah, apakah ada nama saya di situ? Munafik. Umar berkata, saking khawatirnya beliau tentang neraka ini. Khawatir Umar. Yang kedua, kita lihat kisahnya, ucapannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata beliau, lau anni bainal jannah wan nar, jikalau aku sedang berdiri di antara neraka dan surga, aku tengah-tengah, wala adri ila ayatihima yu'maru bi, dan aku tidak tahu, belum jelas kemana aku akan jatuh. Aku tengah-tengah, ini neraka, ini surga. Aku tengah-tengah dan belum jelas kemana nasibku nanti. Lahtartu an akuna rimadan qabla an a'lam ila ayatuhal asir. Aku mengharap semoga aku menjadi tanah saja sebelum aku tahu kemana nasibku. Paham? Paham ya saya? Ketika aku tengah-tengah antara neraka dan surga dan belum jelas kemana nasibku nanti, aku mohon pada Allah, semoga aku menjadi tanah saja sebelum aku tahu kemana nasibku nanti. Berarti apa? Saking khawatir masuk neraka. Itu Utsman bin Affan, juga sahabat Nabi yang mulia, yang sedekahnya adalah 1.000 dinar di perang Tabuk, 4 miliar ini cash, nggak pakai nyicil. Untanya berapa? 1.100 ya. Udah perang 30 lengkap. Bahkan punya sumur, beli sumur orang Yahudi untuk kaum muslimin, yang sampai sekarang masih ada sumurnya, masih bermanfaat untuk kaum muslimin airnya. Itu masih khawatir neraka. Kita sedekah piro, sholatnya bagaimana, kok begitu santai sekali. Masya Allah. Nah inilah bagaimana para sahabat Nabi yang mereka luar biasa, ketakwaan yang tinggi, kekhawatiran yang tinggi tentang neraka. Ini bab 2 ya, pas jam 9 selesai. 2 bab dulu, kita pelan-pelan menyampaikannya. Nek kakek mungkin saya bingung aja nanti. Ya, linglung malah. Ya, 2 dulu. Ya, sampai sini dulu kajian kita tentang neraka. Tapi paham insya Allah ya? Paham insya Allah ya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diberikan hati rasa takut akan neraka. Cukup sekian dari saya. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.